Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisatika, mahasiswa AKBP STI KBP. Baiklah, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal internasional dengan tema yaitu pengaruh integritas dan manajemen sumber daya terhadap kinerja karyawan. Yang pertama itu pendahuluan. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi di lingkungan perlu memiliki kinerja karyawan yang baik. Sebuah kinerja dapat dikatakan baik jika dalam melakukan pekerjaan memberikan hasil dengan tujuan baik dan kualitas-kuantitas waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Makronegara yang menyatakan bahwa kinerja merupakan pekerjaan yang berkualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu kinerja karyawan. Subjek yang dapat digunakan sebagai evaluator kinerja adalah yang pertama, pengawasan menilai bawahan, yang kedua yaitu karyawan menilai atasan, yang ketiga yaitu karyawan saling menghargai karyawan, yang keempat itu karyawan menilai diri mereka sendiri. Selanjutnya itu integritas. Menyatakan hal-hal sebagai berikut berkaitan dengan sikap yang mengunsur integritas secara umum, yaitu yang pertama harus mengunjungi tinggi asas, yang kedua berperilaku dengan hormat, yang ketiga yaitu jujur, yang keempat memiliki keberanian untuk melakukan pengungkapan dan pengambilan tindakan sesuai kebutuhan, yang kelima itu mengambil tindakan berdasarkan keyakinan pada pengetahuan ceroboh Anda, dan yang keenam yaitu tidak bertindak dengan mematuhi hasrat yang membenarkan filosofi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dan peraturan. Yaitu manajemen sumber daya manusia. Tujuan HRM bervariasi dengan satu organisasi lainnya, bertergantung pada tingkat perkembangan organisasi yang mencakup berikut. Yang pertama, memberikan target manajemen kepada SDM. Yang kedua, menerapkan memelihara sesuai kebijakan dan prosedur SDM. Yang ketiga, mendukung perkembangan arah dan strategi organisasi secara keseluruhan, terutama yang memperhatikan aspek SDM. Yang keempat, memberikan bantuan menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer lini mencapai tujuan mereka. Yang kelima, mengatasi krisis dan situasi sulit yang dengan dalam hubungan antara karyawan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam tujuan organisasi. Yang keenam yaitu menyediakan sarana komunikasi antara karyawan dan manajemen organisasi. Yang ketujuh yaitu bertindak sebagai penjamin standar dan nilai organisasi dalam manajemen SDM. Selanjutnya itu metode. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan beberapa regresi dan variabel oksigen, yaitu variabel integritas X1 manajemen sumber daya, X2 dan variabel endogen yaitu kinerja pegawaian dan di sekretariat daerah Kabupaten Kerinci. Y dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik statistik random sampling proporsional yang merupakan teknik pengambilan sampel yang diambil setiap subpopulasi yang diambil secara acak berdasarkan proporsi jumlah peningkatan karyawan di setiap subpopulasi penduduk tersebut. Selanjutnya merupakan pegawai sekretariat daerah Kabupaten Kerinci berjumlah 120. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.